Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum natiqan wa samitan, fannatiqu huwal Qur'an was-samitu huwal maut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjaj, para kiai yang begitu banyak hadir, guru-guru kita pada malam hari ini, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Rustan Nawawi SPDI selaku pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, sehingga sekeluarga besar beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadir begitu banyak guru-guru kita pada kesempatan malam hari ini. Akhina kiram Al-Ustadz Mursyidi, Al-Ustadz Asep, Al-Ustadz Didin, Al-Ustadz Abdurrahman, Al-Ustadz Rusli Effendi, Al-Ustadz Basuni, Al-Ustadz Muhammad Tamrin, Al-Ustadz Haji Amil Saadi, Al-Ustadz Jamil Ali, Al-Ustadz Imam Baihaqi, Al-Ustadz Hamzah, Al-Ustadz Khabir. Masya Allah, banyak sekali yang hadir. Mohon maaf tidak ada yang tersebut. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ansor dari Lanting Jatiranggon yang saya hormati, serta seluruh jamaah zikir dan tahlil malam ke-6 almarhum Ananda Muhammad Rafi Farihin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa anak-anak santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Miftahul Jannah, insya Allah kita doakan para santri semua jadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan solehah, yang alim, yang bisa mengamalkan ilmunya di tengah-tengah kehidupan masyarakat nanti. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa biqudratillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa menyempatkan untuk hadir di malam hari yang ke-6 ini. Walaupun mungkin di tengah kesibukan kita ada juga mungkin yang lagi nonton Persib lawan PSM. Tadi saya berangkat kalah 3, sedih dah. 3-0 masih kalah tadi babak pertama. Masya Allah, pada lemes juga ya. Salawat beserta salam semoga tercurah kedua hasanah kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang terkejut,
Kalau dibilang sedih, sudah pasti sedih ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Masya Allah, almarhum Ananda Muhammad Rafi Parihin, beliau termasuk murid saya ketika sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam. Kelas 4 saya yang mengajar bahasa Arab dan fikih. Beliau dari kecil sudah terlihat sosok yang gigih dan semangat dalam belajar, tapi tidak dituntaskan di Al-Islam, langsung berangkat pesantren. Kalau seandainya sekolah berarti sekarang lulus aliyah, ya, lulus aliyah. Anak manusia, anak cucu Adam ini ada 3 jenis. Yang pertama yang disebut dengan waladun lahir. Yang pertama yang disebut dengan waladun sabit. Yang kedua waladun lahir, dan yang ketiga waladun mumhid. Waladun sabit yang pertama, ya anak santri biasanya pasti tahu apa yang disebut dengan waladun sabit. Waladun sabit itu adalah anak yang lebih baik dan lebih unggul daripada orang tuanya. Masya Allah, saya gurunya belum hafal Al-Quran, tapi beliau almarhum sudah hafal 30 juz Al-Quran. Saya paling 5 juz Ustaz Khobir hafalnya, tapi bukan juz Al-Quran. Yang pertama juz Makkah, yang kedua juz Tomat, yang ketiga juz Al-Bukan, yang keempat juz Melon, yang kelima juz Nanas. Kalau almarhum betul-betul hafal 30 juz, berarti ia lebih baik dari gurunya, bahkan mungkin lebih unggul dari orang tuanya. Ini yang disebut dengan waladun sabit. Bangga orang tua, bangga guru yang memiliki anak hafal Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran memiliki keistimewaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Quran," siapa orang yang membaca Al-Quran, wa hafizahu, kemudian dia menghafal Al-Quran, adkhalahullahu jannah, maka orang yang membaca Al-Quran kemudian dia menghafal Al-Quran akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini Masya Allah, almarhum meninggal dipanggil oleh Allah dalam posisi sedang menuntut ilmu, sedang pesantren, dalam posisi seorang hafiz Quran, maka sudah jelas dan yakin bahwa orang yang meninggal dunia dalam posisi menuntut ilmu, dalam posisi sebagai hafiz Quran, ini matinya mati syahid. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, ini anak-anak santri, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang pergi dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia sama dengan sedang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang sedang berjihad, orang berjuang menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, kemudian dipanggil oleh Allah wafat dalam keadaan syahid, insya, maka kita doakan almarhum min ahlil khair, Allah akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewanya lagi
Kelanjutan hadis yang saya baca tadi, man qara'al Qur'an wa hafizahu adkhalahul jannah. Yang istimewanya lagi kelanjutan ayat hadis tersebut, wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi kulluhum qad istawjabun nar. Ini yang istimewa. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia menghafal Al-Quran akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kemudian orang ini akan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, memberikan pertolongan fi asyaratin min ahli baitihi kulluhum qad istawjabun nar, memberikan syafaat kepada 10 ahlinya, 10 keluarganya yang sudah divonis semuanya oleh Allah masuk neraka. Orang yang sudah divonis, keluarganya yang sudah divonis oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab anaknya hafal Quran, diberikan syafaat untuk memberikan pertolongan kepada keluarganya, sehingga yang tadinya mau dimasukkan ke dalam neraka, 10 keluarganya ini diangkat, ditarik oleh anak yang habis Quran ini, dimasukkan bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangga kiai kita. Kalau sedih jangan ditanya dah, apalagi uminya. Kalau sedih jangan ditanya, pasti sedihnya luar biasa. Tapi di sisi lain harus bangga, karena apa? Nanti anaknya, ananda almarhum Muhammad Rafi Farhin, di akhirat nanti akan memasangkan mahkota kepada ayah dan bundanya, yang mana mahkota itu bercahaya dan cahayanya lebih terang daripada matahari yang menerangi alam dunia ini. Akan menarik orang tuanya dimasukkan ke dalam surganya. Mungkin juga nanti akan menarik kakek dan neneknya, kakak dan adiknya, paman-pamannya ke dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Maka ini menjadi satu pelajaran buat kita, buat orang tua agar senantiasa mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Pelajaran buat para santriwan dan santriwati untuk semangat belajar Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran. Insya ini santri ada yang udah berapa juz di sini? Apa? Berapa? 7 juz. Alhamdulillah. Kalau santri di sini insya Allah paham semua Al-Quran, semua bisa baca Al-Quran. Kalau kita bisa baca Al-Quran, nggak bakal tertipu oleh orang yang membaca seperti langgam Al-Quran. Karena saya pernah ngalamin nih, satu jamaah nggak pernah baca Al-Quran, satu jamaah nggak pada bisa baca Al-Quran. Saya coba tes dengan bacaan yang mengikuti langgam Al-Quran, pengen tahu nih jamaah paham atau tidak. Maka saya mulai dengan kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lemes amat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca Al-Quran bukan itu? Jangan Allah aja, jangan mentang-mentang suaranya bagus loh, main mendokan Allah aja apa? Berarti kita nggak merhatiin itu bacaan Quran. Maka kalau hidup kita pengen mulia, hidup kita pengen bahagia, jangan jauh dari Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril
dikatakan sebagai Sayyidul Malaikah karena malaikat Jibril yang selalu membawakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Karena Nabi Muhammad yang menerima dan menyampaikan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur? Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kenapa hari Jumat dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam? Karena hari Jumat pertama kali Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka oleh karena itu, kalau kita pengen mulia hidup, ingin bahagia dunia dan akhirat, jangan jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran, kalau mampu hafalkan Al-Quran, dan kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Jadi yang pertama, anak itu adalah waladun sabik, anak yang lebih baik, lebih unggul daripada orang tuanya. Yang kedua, waladun lahik, anak yang sama dengan orang tuanya, sejajar baik amaliyahnya, ibadahnya, ilmunya dengan orang tuanya. Dan yang paling parah, anak itu yang ketiga, waladun mumhik, yaitu anak yang lebih jelek daripada orang tuanya. Orang tuanya rajin ibadah, anaknya kerjaannya main futsal mulu. Bapaknya rajin baca Quran, anaknya kerjaannya main layangan mulu, layangan. Ya. Bapaknya rajin puasa, anaknya ngelimut mulu, ngelimut. Masya Allah, ini jangan sampai seperti ini. Dan kita sebagai orang tua harus terus mengajarkan dan membimbing anak-anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia akan mengalami kematian, tapi kita tidak tahu kapan kematian itu akan mendatangi kita. Kita lihat di dalam surat Luqman ayat terakhir, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang bakal terjadi di esok hari, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan dan di mana ia akan mengalami kematian. Almarhum tinggalnya di Keranggan, di Jatirangga, tapi meninggalnya di Tasik Malaya. Beliau anak, tapi lebih dulu mendahului orang tuanya. Ini jadi ibrah. Maka pantas Nabi mengatakan dalam hadisnya, kafa bil mauti wa'idhah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat buat kita. Tidak pandang usia, tidak lihat wanita atau pria, tidak lihat tua ataupun muda, tidak lihat kaya ataupun miskin. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak ada yang bisa untuk menahannya. Maka jangan punya anggapan saya masih muda, saya masih anak-anak, saya masih kuat, saya jauh dari kematian. Jangan. Ini pelajaran, jadikan nasihat, jadikan ibrah buat kita. Karena banyak yang sakit panjang umurnya, yang sehat malah mati duluan. Yang tua-tua panjang umurnya, yang muda mati. Itu artinya apa? Bahwa kematian rahasia Allah, tidak pandang usia. Yang terpenting bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari esok. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus mengevaluasi diri. Ini bulan Muharram kita jadikan bulan muhasabah, untuk apa senantiasa memperhatikan
bekal apa yang akan kita bawa untuk hari esok. Kalau almarhum, insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya beliau sudah tenang di dalam kuburnya taman daripada taman-taman surganya Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kita persiapkan diri untuk menghadap Allah dengan banyak amal, memperbanyak amal. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan almarhum yang telah mendahului kita 6 hari yang lalu, mudah-mudahan berada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan di akhirat nanti bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dan kepada keluarga-keluarganya. Dan kita yang senantiasa selalu hadir mengiringi doa beliau pun akan mendoakan kita. Kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah biridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan sekali lagi baca Fatihah khusus untuk guru kita Kiai Haji Ustaz Nawawi beserta istri dan keluarga serta keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Jannah, senantiasa diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan dan kesehatan, dan terus bisa membimbing santriwan dan santriwati menjadi generasi-generasi robbani, generasi-generasi Qur'ani, mencetak generasi yang bisa menegakkan agama Allah di muka bumi dan bermanfaat bagi sesama. Ala hazini ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon doanya juga saya biar selalu sehat. Besok pagi mau ngisi subuh FS 3G. Kemudian jam 9 saya harus ngisi di Geraha yang sana asri kegiatan Muharram, dan lanjut ke kegiatan Patayan NU di Jatikarya. Mohon doa agar sehat, istiqomah dalam kebaikan. Demikian Lidurian Kota Bekasi, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.